Para muhibbin rahimakumullah. Wa amma wajhu jahlihi fi kaunihi mu'abbiran an kulli ma syahid minal karamat wa ma wasala ilaihi minal maqamat lianna hadhihi al-umura azwaqun batiniyah wa asrarun rabbaniyah la yafhamuha illa arbabuha wa ahluha fata'biruha lil umum takhfifun biqadariha wa naqsun fil ikhlas wa tamkinun lidukhulir riya fahalaka ma'al halikin. Kenapa orang yang selalu mengutarakan apa yang dia saksikan, orang yang mengutarakan apa yang dia saksikan itu dikatakan jahil? Karena apa yang dia saksikan daripada karamat-karamat itu adalah merupakan rasa-rasa batiniah, rahasia-rahasia ketuhanan yang kada dimengerti oleh orang yang belum sampai ke sana. Menakbirkan, mengutarakan itu bagi orang umum itu merendahkan nilainya, mengurangi pada ikhlas dan memungkinkan masuknya riya, maka dia akan binasa beserta orang binasa. Umpamanya kita beribadah, sembahyang. Nah, sewaktu sembahyang itu kita diberi Allah kemanisan, kelezatan. Nah, ini azwaq batiniyah, rasa batin. Dan ini rahasia Tuhan. Kita beribadah ada lezat, ada nikmat. Nah, ini jangan dikisahkan kepada orang umum. Jangan dikisahkan kepada orang umum. Orang umum tuh kadang mengerti itunya. Orang umum tuh kadang mengerti kelezatan ibadah tuh kadang mengerti. Dan inya kadang paham kayak apa ibadah tuh nyaman. Kadang perlu diceritakan kepada orang umum. Menceritakan itu kepada orang umum, satu, merendahkan nilainya. Yang kedua, mengurangi keikhlasan. Yang ketiga, bisa jadi riya. Bisa jadi riya. Di waktu kita asik baca salawat dengan khusyuk, dengan adab yang bagus baca salawat. Lalu guring bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini azwaq batiniyah, ini rahasia ketuhanan, ini karamat. Ada perlu diutarakan itu kepada orang-orang, ada perlu. Dapat Lailatul Qadar, ada perlu dikisahkan, ini karamat. Kita kisahkan, kita bertamu Rasulullah, kita bertamu ini kepada orang-orang yang bukan berhak mengetahui itu. Nah, itu menurunkan nilainya. Lain kita lawan guru kita, nang guru ulun ini bila mengamalkan ini asa ada kelezatan umpamanya. Nah, pendapat pian gaya guru itu nanti lawan guru menceritakan itu ada jadi masalah. Atau kita ada hal-hal apa yang kita temui dalam ibadah kita, ada keistimewaan yang kita temui dalam menjalankan perintah Allah, kita ceritakan kepada guru ada jadi soal. Tapi kalau kita ceritakan kepada umum, nah ini yang bahaya, ini yang menunjukkan kebodohannya. Wa amma wajhu jahlihi fi kaunihi zakiran likulli ma'alim minal haqa'iq wal ulum wal ma'arif li'annahu jahila biqadariha wastakhaffa sya'naha falau kanat indahu rafi'atan azizah ma'afshaha li ghairi ahliha. Adapun orang yang selalu menyebutkan tiap-tiap ilmu yang diberikan Allah kepadanya disebut jahil, bodoh. Ini dapat ilmu kisahkan, dapat ilmu kisahkan, dapat ilmu kisahkan. Ini orang bodoh. Kenapa bodohnya? Karena dikatakan bodoh, inya kada tahu nilainya ilmu ma'rifat itu. Ilmu ma'rifat itu sangat tinggi nilainya.
Dan jangan dikisahkan, jangan diungkap, dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk mengetahuinya. Nah, orang umpamanya contohnya berjual permata, berjual batu, cincin. Nah, inyanya ada berisi yakut nang harga 1 juta ada berisi yakut nang harga 500.000 ada berisi yakut nang harga 100.000 ada berisi yakut nang harga 100 juta ada, banyak berisi batu. Datang orang ini orang miskin, orang kada baharta, datang kepada ampun batu nih, aku hendak aja bawa tas yakut adalah berisi ikan, aku hendak aja memakai yakut, ujar nang orang miskin nih. Nah kita ini banyak berisi yakut mulai yang 100.000 sampai 100 juta harganya. Nang mana nang kita tampayakan lawan si miskin nih yakut nih, nah mana kita tampayakan nang harga 100.000 kah kita tampayakan atau nang 100 juta kah ditampayakan. Nah kalau pedagang ini pintar, kada mau menampayakan nang 100 juta, kada bakal nukar inya, kada bakal nukar, kada kawan nukar. Nah ini berhubung ini orang miskin, nah ada yakut, nah ini bagus, berapa 100.000 harganya, nah bisa berjadian itu, karena akalnya 100.000, akal orang hanya seitu. Nah demikianlah ilmu artinya, ilmu kayak itu. Ada ilmu nang gana-gana, ada ilmu nang sedang-sedang, ada ilmu nang disebut gara ibul ilim, ilmu nang ganjil, ilmu nang mahal. Nah ilmu nang mahal ini hanya bisa dikisahkan, diajarkan kepada orang-orang nang punya harta. Artinya punya harta, punya akal, punya akal. An-nasu salasatu aqsam, awamun wasalik wa arif. Manusia itu ada 3 golongan. Ada disebut orang awam, ada disebut orang salikin, ada disebut orang arifin. Nah, orang awam orang kebanyakan manusia. Salik orang yang sudah mulai menata hidup di jalan Allah. Arif orang yang sudah sampai ke tujuannya. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirna an nukhatiban nas ala qadri uqulihim. Ujar Nabi, kami disuruh menghitab manusia, menceramahi manusia, memandiri manusia atas kadar akal mereka. Ini akal orang awam, akal orang salikin, akal orang yang sudah ma'rifat. Contohnya mislu la ilaha illallah. Inna lil awam laha makna, walisalik laha makna, walil arif laha makna. La ilaha illallah. Untuk orang awam itu ada maknanya. Untuk orang salikin ada maknanya. Untuk orang arif ada maknanya. Nah kalau ada orang awam batakun, mun kita berzikir la ilaha illallah tuh napa nang baik di hati. Ujar orang ini betakun lawan kita. Ini orang awam, orang yang kada menuntut ilmu hidupnya, hanya tahu garis besar hukumnya. Betakun, mun aku berzikir la ilaha illallah napa nang baik di hati, ujarnya. Nah kalau ini orangnya orang awam, unjuk lawan inya makna orang awam. Nah, la ilaha illallah itu menurut orang awam artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya kecuali Allah. Nah itu mencocok maknanya. Jadi boleh kan berzikir la ilaha illallah, dalam hati tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Karena orang itu ukurannya itu. Nah, datang pulang orang yang menuntut ilmu. Nah, orang ini sudah bagus hidupnya di jalan Allah. Nang halal, nang haram tahu, nang haram ditinggalkannya, nang ini diambil, nang baik diambilnya. Orangnya rajin menuntut ilmu, sudah salik.
Nang sudah salikin, datang lawan kita, apa nang bagus maknanya la ilaha illallah tuh dalam hati mungkin kita berzikir la ilaha illallah la. Nah, lain lawan yang tadi artinya. Nah, untuk orang seperti ini bisa kita beri, kalau ikam tuh maknanya la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Jadi bila ikam berzikir la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat. Nah, itu maknanya. Ini untuk orang yang sudah salikin. Nah, kalau orang yang sudah arif, lain lagi maknanya la ilaha illallah itu. Nah, ampun orang arif ini jangan hendak diunjuk lawan orang awam. Arti la ilaha illallah ini nang ampun orang nang arifin jangan dikasihkan kepada orang awam. Didustaakannya kayaknya, didustaakannya kada percaya. Kenapa? Akalnya kada sampai ke sana. Qala Imam Ali karramallahu wajhah haditsin nas bi qadri ma yafhamun aturidu ayyukdzaballahu wa rasuluh. Ujar Sayyidina Ali, ceritakanlah kepada manusia dengan kadar yang mereka paham. Apakah kamu ingin bahwa Allah dan Rasul itu didustakan? Nah, kalau makna la ilaha illallah itu yang punya orang arif diberikan kepada orang awam, didustakannya Rina. Allah didustakannya. Kenapa? Karena kada sampai ke sana jenjang ilmunya, kada sampai ke sana jenjang akalnya. Jadi berilah dia ilmu, berilah dia pemahaman supaya mereka jangan sampai mendustakan Allah dan Rasul. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ilmu, baik ilmu bawah, ilmu tengah, ilmu atas, semuaan sama. Intinya adalah mendorong kita, memberi semangat kita untuk tambah ibadah kepada Allah, zahir dan batin. Zahir dan batin. Apabila kita menuntut ilmu membuat kita lemah ibadah, harus mundur, turunakan dosisnya, bisa ketinggian. Mbah menuntut ilmu tuh sembahyang dulu bagus, kulir ini sembahyang, entah kaji ilmu itu. Dulunya lawan ibu bapak bakti, lawan kuitan bakti. Mbah mengaji itu wani nyari kuitan, wani nyari mama, wani nyari abah. Mbah mengaji ini nih. Nah, berarti tinggalkan ilmu itu kada cocok. Karena ilmu seseorang makin tinggi, makin hormat kepada kedua orang tuanya, makin cinta, makin bakti kepada kedua orang tuanya. Kada ada ilmu yang mengajarkan merendahkan orang tua, kada ada. Kalaunya ada, salah. Baik nang mengajar atau nang menerima nang salah. Nah, jadi menuntut ilmu di tempat manakah, guru siapakah, bila intinya menambah gairah ibadah, menambah banyak ibadah zahir dan batin, maka ilmu itulah bermanfaat.